Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Rudiansyah dari Administrasi Pendidikan kelas B dengan NIM 2005536. Di sini saya akan memaparkan materi tentang iklim organisasi, di mana akan menguraikan konsep iklim organisasi, faktor yang mempengaruhi iklim sekolah, isu-isu iklim organisasi pada lembaga pendidikan, hubungan iklim organisasi dan efektivitas organisasi, serta hubungan iklim organisasi dengan kinerja. Ilmu administrasi pendidikan merupakan ilmu yang terus berkembang sampai saat ini. Perkembangan ilmu administrasi pendidikan tidak terlepas dari perkembangan ilmu administrasi dan ilmu pendidikan, serta ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, manajemen, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya, orang sering memisahkan antara ilmu dalam arti teori dengan praktik yang dilakukan keseharian. Padahal tujuan adanya ilmu adalah untuk dapat menjelaskan, menganalisis, dan memprediksi berbagai fenomena atau gejala yang terjadi sehingga dapat diambil berbagai alternatif solusi yang tepat, realistik, dan efisien. Kajian administrasi pendidikan dapat ditelusuri dari berbagai pendekatan dalam berbagai referensi. Salah satunya pada buku Educational Administration, Theory, Research, and Practice oleh Wayne Key Hoy yang sudah dikembangkan sampai edisi ke-6 pada tahun 2001. Dalam buku itu, Hoy dan Miskal mengemukakan bahwa mempelajari organisasi dapat dilacak melalui 3 pandangan, yaitu pandangan sistem rasional, sistem natural, dan sistem open. Sistem rasional memandang organisasi sebagai instrumen formal yang didesain atau dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Pandangan ini dicirikan oleh keberadaan dan pengembangan desain struktur organisasi dalam upaya pencapaian tujuan. Yang kedua, pendekatan sistem natural memandang organisasi sebagai kelompok sosial yang khas yang bertujuan supaya organisasi dapat bertahan. Pandangan ini dicirikan oleh satu pandangan bahwa orang dalam organisasi adalah aspek yang paling penting dalam mempertahankan organisasi. Pandangan yang ketiga adalah sistem terbuka, yakni pandangan yang menggabungkan sistem rasional dan sistem natural. Juga pendekatan ini dikenal sebagai social system model. Pendekatan ini memandang organisasi secara lebih komprehensif, yakni dari berbagai analisis atau kajian seperti struktur organisasi, individu, iklim dan budaya, ilmu politik, belajar dan mengajar, dan efektivitas. Dari ketiga pendekatan tersebut, pendekatan ketigalah yang dikembangkan sampai saat ini, yakni memandang organisasi sebagai sistem yang terbuka, sehingga analisisnya tidak dapat dilakukan hanya dari 1 atau 2 kajian, tetapi harus dari multi perspektif. Kajian tentang iklim organisasi merupakan salah satu kajian yang muncul dalam upaya bagaimana seorang administrator atau manajer sekolah mengembangkan pola interaksi sosial sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Interaksi perilaku manusia di dalam organisasi diidentifikasi sebagai inti dari iklim organisasi, atau dalam konteks kajian adalah iklim sekolah. Iklim sekolah merupakan suatu suasana yang dirasakan oleh pegawai suatu organisasi atau sekolah berdasarkan interaksi dirinya dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kate Davis mendefinisikan iklim organisasi sebagai serangkaian sifat lingkungan yang dapat diukur berdasarkan persepsi kolektif dari organisasi-organisasi yang hidup dan bekerja di dalam lingkungannya, dan bisa membangun motivasi dan perilaku manusia. Sedangkan Les Galay dan Sot Ling Pong mengemukakan tentang iklim organisasi, di mana iklim organisasi merupakan salah satu faktor kunci untuk sekolah yang efektif dan memiliki implikasi yang kuat terhadap pertumbuhan kognitif siswa. Adapun Alexandra Lucas berpendapat bahwa iklim sekolah difokuskan sebagai sikap dan perasaan yang ditimbulkan oleh lingkungan sekolah. Kebanyakan peneliti sepakat bahwa iklim suatu bangunan yang multidimensi meliputi dimensi fisik, sosial, dan akademik. Dapat disimpulkan bahwa iklim sekolah adalah kondisi yang dirasakan oleh personel sekolah
terhadap lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik, sosial, maupun akademik, yang kondisi ini dirasakan secara individual. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi iklim sekolah. Brief mengemukakan bahwa itu merupakan lingkungan fisik yang mendukung dan kondusif untuk belajar. Yang kedua, lingkungan sosial yang mendorong komunikasi dan interaksi. Yang ketiga, lingkungan afektif yang mendorong rasa kepemilikan dan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, lingkungan akademik yang mendorong belajar dan pemenuhan diri. Lukas mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam setiap dimensi iklim sekolah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi fisik yang meliputi tampilan gedung sekolah dan kelas, ukuran sekolah, dan rasio jumlah siswa dengan guru di kelas, perintah dan organisasi kelas, ketersediaan berbagai sumber daya, serta keamanan dan kenyamanan. Yang kedua, dimensi sosial yang meliputi kualitas hubungan antar personel dan antara guru, siswa, dan staf, perlakuan yang adil dan seimbang terhadap siswa dan guru, siswa dari guru dan staf, tingkat persaingan dan perbandingan sosial antara para siswa. Yang ketiga, dimensi akademik yang meliputi kualitas atau mutu pembelajaran, harapan guru terhadap prestasi siswa, serta pemantauan kemajuan siswa dan dengan segera melaporkan hasilnya terhadap orang tua dan siswa. Sedangkan Kate Davis mengemukakan 4 faktor yang mendukung iklim organisasi, diantaranya 1. Sistem sosial berupa karakteristik psikologi sosial yang ditunjukkan oleh niat, keyakinan, dan sistem nilai yang berkembang pada interaksi di lingkungan kerja dalam perilaku sebuah organisasi. Yang kedua, lingkungan fisik atau alam berupa faktor-faktor lingkungan alam seperti ukuran, luas, area bangunan, bentuk dan desain bangunan, teknologi yang digunakan, dan mempengaruhi suasana kerja pada interaksi dalam perilaku sebuah organisasi. Yang ketiga, struktur dan sistem organisasi yang berupa prosedur operasional standar, program kegiatan, rincian tugas pokok, fungsi, dan pola komunikasi organisasi. Yang keempat, lingkungan sosial sebagai konsekuensi dari interaksi manusia sebagai individu dan subjek organisasi yang mempunyai keberagaman karakter seperti motivasi, kepuasan kerja, dan moralitas. Selanjutnya, Davis menguraikan 4 tipe iklim organisasi sekolah, yaitu 1. Iklim organisasi sekolah yang tertutup, dicirikan oleh kepercayaan kepada bawahan tidak ada sama sekali, atau bawahan tidak bebas berbicara tentang pekerjaan, bawahan jarang dimotivasi. Yang kedua, iklim organisasi sekolah yang semi tertutup, dicirikan oleh adanya sedikit kepercayaan pada bawahan, yaitu bawahan agak bebas berbicara, mulai terjadi komunikasi dua arah yang menyebabkan adanya sedikit peluang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, tetapi tujuan organisasi tetap pada atasan. Yang ketiga, iklim organisasi sekolah yang terbuka, dicirikan oleh kepercayaan sangat tinggi, bawahan bebas berbicara yang menumbuhkan ide konstruktif dan tanggung jawab tiap tingkat dalam struktur organisasi. Kerjasama antara staf dan staf lainnya banyak terjalin, komunikasi informasi langsung dua arah, pengambilan keputusan terintegrasi melalui partisipasi dan musyawarah. Dan yang keempat, iklim organisasi sekolah yang semi terbuka, dicirikan oleh kepercayaan tinggi, menumbuhkan ide kondusif, terjadi komunikasi informasi ke bawah, kerjasama, konsultasi dengan atasan, atasan memberikan motivasi, pendelegasian wewenang kepada bawahan, disertai pengawasan, prestasi kerja sangat tinggi, dan fasilitas banyak. Berikutnya saya akan menjelaskan isu-isu iklim organisasi pada lembaga pendidikan. Isu negatif yang berkembang terkait dengan iklim organisasi adalah munculnya iklim yang lebih tertutup dan birokratis dalam pengelolaan sekolah saat ini. Selain itu, keterbukaan mulai menjadi suatu primadona bagi masyarakat. Kedua hal inilah yang memunculkan iklim kerja yang kurang nyaman bagi pengelola sekolah. Mereka merasa was-was dengan berbagai dampak dari desentralisasi, terutama terkait dengan masalah birokrasi yang mengarah pada kompleksitas, dan membuat para pengelola pada satuan pendidikan tidak berdaya dengan kondisi tersebut. Hal ini si kompleks karena kemampuan sumber daya manusia pada satuan pendidikan tidak begitu siap dengan sistem yang digunakan, terlebih dengan dalih keterbukaan informasi dan kebebasan pers. Yang selanjutnya, hubungan iklim organisasi dan efektivitas organisasi. Iklim organisasi dapat memberikan kondisi yang mendukung ataupun tidak mendukung terhadap efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
Hal ini tergantung pada karakteristik organisasi yang bersangkutan. Pada organisasi tertentu, iklim menjadi pendukung utama untuk terwujudnya efektivitas organisasi. Namun, di sisi lain, ada juga di beberapa organisasi yang mana iklim dipandang kurang dinamis dan kurang bagus terhadap perwujudan tujuan organisasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antara efektivitas organisasi dengan iklim organisasi tidak selalu, tetapi memiliki keeratan antara keduanya. Iklim yang kondusif, yaitu iklim yang memiliki kesesuaian dengan kondisi organisasi, akan memudahkan dan mempercepat tercapainya tujuan organisasi. Iklim yang tidak kondusif, yakni iklim yang tidak sesuai dengan karakteristik orang-orang di dalam organisasi, akan memperlambat atau menghambat capaian tujuan organisasi. Bahasan selanjutnya yaitu hubungan iklim organisasi dan kinerja. Secara etimologis, kinerja dapat diartikan sebagai prestasi, hasil atau kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan dari suatu pelaksanaan kerja, kewajiban, atau tugas. Secara teoretis, kinerja dipengaruhi oleh berbagai variabel, antara lain variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis. Variabel individu meliputi latar belakang seperti keluarga, tingkat sosial, pengalaman. Selanjutnya demografi seperti umur, asal-usul, dan jenis kelamin. Untuk variabel organisasi meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. Sedangkan variabel psikologis meliputi mental atau intelektual, persepsi, sikap, kepribadian, belajar, serta motivasi. Kinerja organisasi yang baik akan dipengaruhi oleh iklim organisasi yang kondusif. Namun demikian, tidak setiap organisasi yang memiliki iklim yang kondusif akan memiliki kinerja yang baik, karena kinerja juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya. Inti dari iklim organisasi adalah kepercayaan di antara orang-orang dalam organisasi. Jika kepercayaan ini dibangun, organisasi akan lebih memungkinkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.